Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua, kita masuk ke pekan yang ke-7, jadi perkuliahan pendidikan kewarganegaraan dan materi kalau minggu lalu sampai bab apa ya? Prestasi minggu kemarin Sampai negara, Pak. ya, sampai negara sudah dibahas kan ya? Sampai negara, Pak. Sudah, Pak. Ya, kalaupun memang hari ini kalian siap untuk presentasi ya dan diskusi mengenai kelanjutannya, alhamdulillah sih kita selesaikan bab negara dan warga negara. Kemudian juga untuk hal-hal lain karena mungkin minggu depan ataupun minggu ke depan ya kita tinggal ujian tengah semester ya materi sampai bab ini berarti ya, sampai bab negara. Sekarang mau langsung aja dulu ya kalian untuk diskusi. Sudah siap kan dengan jawaban-jawaban dan tanggapan-tanggapannya di materi yang telah Anda. Ini sudah masuk semua kelompok berapa nih? 45. Kelompok 4, Pak. Kelompok 4 Aulia, Selma Diana. Hadir, Pak. Paramenda Fiska. Hadir, Pak. Paramanda ya, Paramanda Fiska. Serina Okta N. Effendi. Hadir, Pak. Berliana Arisa Ade. Hadir, Pak. Ya, semuanya perempuan ya. Oke, silakan jika memang mau dilanjut ke sesi diskusi, saya akan aja ke kelompok 4 ya. Kita sampai saja karena di bulan puasa ya, tidak terburu-buru, tidak ini. Oke, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serina Oktova selaku moderator dari kelompok 4 yang membahas tentang warga negara. Kali ini kami akan menjawab pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman-teman di Google Classroom. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan bacakan pertanyaannya. Yang pertama, ada dari Aziza Sundari. Izin bertanya, untuk hak warga negara, kan disebutkan ada hak mendapat pekerjaan dan kehidupan yang layak. Lalu ada hak bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Lalu bagaimana untuk warga negara yang tidak memiliki pekerjaan dan kehidupan yang layak? Bahkan mungkin di Indonesia sendiri masih banyak. Lalu bagaimana juga untuk yang tidak mendapatkan pendidikan terkhusus di daerah pelosok? Terima kasih. Pertanyaan dari Azizah akan dijawab oleh Pramanda. Baik, terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari Azizah. Jadi, pertanyakan mengapa di Indonesia masih banyak warga negara yang belum mendapatkan pekerjaan yang layak. Menurut kelompok kami kan pekerjaan yang layak kan memang hak warga negara. Namun kan di Indonesia sendiri itu masih banyak, masih sedikit untuk lowongan pekerjaannya gitu, belum terlalu banyak. Jadi banyak warga negara itu yang belum mendapatkan pekerjaan atau malah dia menjadi pengangguran gitu karena kurangnya lowongan pekerjaan itu sendiri. Lalu untuk pendidikan di wilayah pelosok itu disebabkan banyak faktor ya, di antara lain itu belum meratanya persebaran pendidikan. Selain itu juga belum meratanya persebaran guru yang merata gitu di seluruh Indonesia. Jadi di wilayah pelosok itu anak-anak di sana itu masih belum atau sulit mendapatkan pendidikan yang layak atau terpenuhinya pendidikan di sana seperti itu. Terima kasih. Apakah ada yang mau menambahkan?
Untuk Saudari Aziza, apakah sudah puas dengan jawabannya? Sudah, terima kasih kelompok 4. Baik, selanjutnya ada pertanyaan kedua dari Intan Iriani. Izin bertanya, kalau misalkan ada anak dari pernikahan yang sah, ibu WNI, tapi ayahnya WNA, itu anaknya berkewarganegaraan ganda atau harus memilih? Terima kasih. Pertanyaan dari Intan akan saya jawab ya. Jadi, untuk anak yang ayahnya WNA dan ibunya WNI itu diberikan hak mempunyai 2 kewarganegaraan saat dia di bawah umur 18 tahun. Jadi dia mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dan juga kewarganegaraan asing. Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, anak yang memiliki kewarganegaraan ganda bisa memilih kewarganegaraannya sendiri saat berumur 18 tahun atau sudah kawin. Jadi, anak hasil perkawinan seorang WNA yang kawin secara sah dengan seorang WNI diberikan haknya untuk memilih kewarganegaraannya saat anak tersebut sudah memenuhi syaratnya, yaitu berumur 18 tahun atau belum menikah atau kawin. Pernyataan tersebut harus disampaikan secara tertulis lambat-lambatnya 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin. Hal tersebut tercantum pada pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007. Apabila anak tersebut tidak mengajukan pernyataan memilih kewarganegaraan Indonesia, maka kewarganegaraan Indonesianya menjadi gugur sejak ia berusia 21 tahun atau 3 tahun sejak menikah. Ia diwajibkan untuk mengembalikan kepada pemerintah Republik Indonesia segala keputusan, dokumen, atau surat lain yang membuktikan identitas anak sebagai WNI dalam waktu 14 hari sejak ia kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Apakah Saudari Intan puas dengan jawabannya? Iya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari Muhammad Nur Fauzi. Pertanyaannya, bagaimana kita sebagai warga negara menghadapi pemerintah terkait isu perekonomian warga negara yang sangat berperan dalam situasi COVID saat ini? Terima kasih. Pertanyaan dari Fauzi akan dijawab oleh Pramanda. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fauzi. Jadi, kita sebagai warga negara itu, warga negara yang baik itu harus saling membantu dan saling bahu-membahu dengan pemerintah yang sedang menghadapi masalah COVID saat ini ya. Jika kita tidak hanya bergantung, jadi kita tuh tidak hanya bergantung dan menuntut pemerintah, akan tetapi ikut serta dan dalam membenahi perekonomian negara. Banyak contoh orang yang sudah membantu pemerintah ya saat ini. Itu contohnya di berita, sebentar. Di berita itu adalah peternak babi di Bali yang terpuruk akibat COVID. Kemudian saling bahu-membahu dengan bantuan masyarakat sekitar membuat kolam lele dan bisa menghasilkan uang dari situ sendiri. Jadi dia membangun bisnis baru dengan membuat kolam lele gitu selain ternak babi itu sendiri. Lalu contoh kecil yang bisa kita lakukan itu kita memberi rezeki kita kepada orang-orang saat pandemi seperti ini gitu. Jadi jika ada rezeki sedikit kita berikan kepada orang lain untuk membantu ekonomi orang lain juga seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pramanda. Izin menambahkan ya, untuk perekonomian itu seluruh negara termasuk Indonesia
mengalami penurunan dalam bidang ekonomi. Nah, kita selaku warga negara itu harus mendukung apapun pilihan pemerintah dalam bidang ekonomi. Kita harus patuh dan konsisten menerapkan pembatasan sosial sebagai bagian dari upaya penghentian penularan COVID-19. Pemerintah Indonesia sendiri telah merumuskan strategi dan kebijakan pada bidang ekonomi yang terdampak COVID-19. Di antaranya, kerja merawat pasien COVID-19, kerja pembatasan sosial untuk cegah tangkal penularan, dan upaya sejak dini memulihkan perekonomian. Ketiganya sama urgensinya dan sama strategisnya. Jika masyarakat taat dan konsisten menerapkan pembatasan sosial selama periode pandemi virus corona, skala dan kecepatan penularan COVID akan menurun dengan sendirinya. Menurunnya jumlah pasien COVID pada gilirannya bisa melonggarkan ketentuan tentang pembatasan sosial untuk memulihkan kehidupan bersama sebagai warga negara, serta membangkitkan keberanian menggerakkan lagi perekonomian nasional. Tapi menunggu pandemi berakhir saja itu tidak cukup. Jadi sebagai warga negara, jalan lainnya adalah masyarakat bisa membantu pemulihan ekonomi dengan berbelanja atau melakukan transaksi pemutaran uang agar uang tersebut menjadi produktif. Masyarakat juga bisa menjual sesuatu terlebih dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini. Contohnya market online kayak gitu. Apakah saudara Fauzi puas dengan jawabannya? Iya, sudah. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Lisdiana. Mengapa semua negara tidak memperbolehkan warga negaranya berstatus ganda? Pertanyaan dari Lisdiana akan dijawab oleh Aulia. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Lisdiana. Yang pertama, karena kewarganegaraan ganda itu dapat menyebabkan terkikisnya rasa nasionalisme pada diri seseorang dan memberikan dampak negatif bagi negara. Tapi sebenarnya tidak semua negara yang tidak memperbolehkan warganya untuk mempunyai kewarganegaraan ganda. Beberapa negara maju yang memperbolehkan warganya memiliki kewarganegaraan ganda, misalnya negara Kanada, Brazil, Australia, Prancis, Rusia, Amerika Serikat, dan lain-lain. Untuk negara yang tidak memperbolehkan, biasanya karena mereka memiliki teknis yang berbeda dalam hukumnya. Secara keseluruhan, dikarenakan setiap negara memiliki persyaratan yang berbeda dan tidak eksklusif, yang bisa saja persyaratan itu bertabrakan dengan negara lain. Jadi, banyak yang tidak memperbolehkan mempunyai kewarganegaraan ganda. Seperti itu. Terima kasih. Apakah saudari Lidiana puas dengan jawabannya? Baik, sudah cukup puas. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membacakan pertanyaan dari Chandra Kusuma Arif. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika seseorang tidak memiliki status kewarganegaraan seperti korban dari negara perang, birokrasi negara yang berbelit? Terima kasih. Pertanyaan dari Chandra akan saya jawab. Jadi, untuk seseorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan itu, dia akan sulit untuk mengurus dokumen. Jadi, karena tidak ada badan hukum atau negara yang mengakuinya. Orang tersebut juga akan sulit mendapatkan perlindungan secara hukum dari apa yang terjadi kepadanya karena tidak mempunyai kewarganegaraan. Selain itu, akan sulit bagi orang tersebut melakukan perjalanan terlebih ke negara lain, mendapatkan pekerjaan, pendidikan, dan juga jaminan kesehatan. Apakah saudara Chandra puas dengan jawabannya? Sudah puas dan dapat dimengerti. Terima kasih. Iya, sama-sama.
Selanjutnya ada pertanyaan dari Silvi. Izin bertanya mengenai warga negara juga. Apabila seseorang yang memiliki agama atau kepercayaan yang tidak resmi atau tidak diakui Indonesia, itu bagaimana solusinya? Pertanyaan Silvi akan dijawab oleh Farliana. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Silvi. Untuk agama sendiri, warga negara itu kan memiliki hak untuk memilih kepercayaan apa yang ingin dia anut. Namun di Indonesia sendiri kan kita menganut ideologi Pancasila, di mana pasal pertama itu menentukan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan pada ketuhanan yang Maha Esa. Di Indonesia sendiri itu ada 6 kepercayaan yang diakui. Untuk solusinya, sampai sekarang belum ada sanksi untuk seseorang yang menganut kepercayaan di luar kepercayaan yang diakui. Hanya saja orang tersebut dapat memengaruhi hak-hak warga negara di mata hukum, seperti kesulitan untuk mengurus dokumen-dokumen terkait kependudukan, di mana di sana harus dicantumkan agama orang tersebut. Sekian jawaban dari saya. Apakah Saudari Silvi puas? Iya, udah. Terima kasih. Baik, sepertinya sudah selesai diskusi kelompoknya karena kami sudah menjawab semua pertanyaan yang sudah diajukan di kolom GCR. Oke, baik teman-teman semua, kita lanjut ya, saya masuk dulu aja. Untuk beberapa pertanyaan yang masuk ke konten saya di YouTube, juga boleh ya Anda ingatkan, karena saya kan tidak berdiskusi ya, tidak sempat. Kalau sekarang saya langsung baca satu-satu kan cukup banyak juga dari semua mahasiswa kan itu. Oke, untuk mengenai warga negara, ya ini kan memang satu bab dengan warga negara, dengan negara ya. Lanjutan antara negara dan warga negara. Oke, untuk masalah kewarganegaraan, ya, baik itu di status warga negaraan, ajas kewarganegaraan dan lain sebagainya, ini kan tentunya tidak bisa lepas dari adanya hubungan ya antara negara dan warga negara. Kenapa bisa berubah-ubah atau bisa ada masalah mengenai status kewarganegaraan? Itu paling tidak diakibatkan oleh dua hal. Yang pertama adalah karena setiap negara itu memiliki azas warga negara yang berbeda ya. Tadi kan ada yang menurut tempat kelahiran, ada yang menurut garis keturunan ya. Yang kedua juga karena hukum kewarganegaraan setiap negara yang berbeda-beda. Ya. Selain karena ada hubungan antara warga negara dan negara, ya, juga yang terkait dengan kehidupan antar negara. Ya. Karena dalam kehidupan sebuah negara itu tidak hanya ada warga negara itu sendiri. Ya. Karena kan dalam konsep penduduk kan ada penduduk, ada bukan penduduk, gitu kan? Ada orang yang tinggal menetap, ada yang orang yang tidak tinggal menetap. Yang menetap pun kan tidak semuanya itu berstatus warga negara asli atau warga negara WNI kalau di kita. Ada yang menetap tapi mereka statusnya warga negara asing, gitu kan? Pakai sebagai pegawai, sebagai pekerja ya untuk waktu tertentu.
Belum lagi persoalan-persoalan mengenai hubungan di luar pekerjaan maupun pendidikan, pariwisata. Juga yang tidak kalah penting ini yang membuat permasalahan kenapa bisa muncul status kewarganegaraan yang bermasalah itu karena adanya hubungan perkawinan yang berbeda warga negara tentunya. Dan itu sering terjadi. Orang bekerja, orang bersekolah, terus bertemu dengan perempuan di luar warga negaranya, ya itu akan memunculkan satu persoalan yang tadi. Contoh kasus misalnya tadi ya, ketika anaknya ini bagaimana. Bahkan ketika seseorang yang berbeda warga negara kemudian melakukan pernikahan, ini paling tidak ada dua hal ya. Atau tiga pilihan gitu kan. Apakah mau ikut suami, apakah mau ikut istri, atau perkawinan tidak mengubah status kewarganegaraan. Itu kan secara teori seperti itu. Namun juga yang tak kalah penting lagi, pahami juga bagaimana hukum kewarganegaraan di negara calon suami atau istri Anda misalnya. Kalau suatu saat nanti Anda punya jodoh orang luar ya, apakah bidadari dari Kamerun misalnya kalau laki-lakinya di sini, dari Nigeria, dari Zimbabwe. Sebaliknya juga ya, bagi perempuan di sini, Anda tiba-tiba mendapatkan pemain sepak bola yang sedang main bola di sini misalkan, pemain Tobago dan Trinidad misalnya gitu kan. Lalu, nah itu bagaimana? Ini kan banyak terjadi di Indonesia ya, para selebriti itu banyak yang menikah dengan, biasanya perempuan yang menikah dengan laki-laki asing gitu kan, artis. Ada yang dengan pengusaha, ada yang dengan atlet, ada yang dengan mungkin asal bule aja, nikah dengan bule aja, gitu. Penting bule gitu kan. Tidak tahu, ternyata dia bule hanya bule aja ya, tidak jelas pekerjaan dan sebagainya. Ini sehingga ketika memiliki keturunan ya, kalau tidak satu pemahaman ya, satu prinsip, tidak ada kesepakatan di awal mengenai hukum kewarganegaraan, itu akan menjadi persoalan. Juga tentang selain karena ada proses kewarganegaraan yang memunculkan dui kewarganegaraan maupun satu kewarganegaraan bahkan tidak memiliki kewarganegaraan, juga ada proses pewarganegaraan. Seseorang itu dapat memilih kewarganegaraan atau negara yang bersangkutan secara aktif menawarkan kepada orang yang bersangkutan untuk menjadi warga negaranya, yang disebut dengan naturalisasi. Kan ada dua kasus ya, kalau misalnya yang menimpa para atlet misalnya, yang paling banyak terjadi ketika atlet sepak bola itu kan sudah lama bekerja di Indonesia sebagai pemain sepak bola, mungkin juga menikah dengan perempuan Indonesia, lalu dengan aktif dia akhirnya mengajukan untuk proses naturalisasi. Itu yang aktif. Ada juga yang pasif. Ini pemain bagus nih ya gitu ya, kalau contoh lain. Masih punya potensi, dibutuhkan oleh negara Indonesia. Itu bukan hanya menimpa kasus pemain sepak bola ya, juga mungkin juga para pekerja, para ahli-ahli dalam bidang tertentu ya, orang asing lalu dibutuhkan oleh Indonesia. Akhirnya negara menawarkan, kamu mau nggak menjadi warga negara Indonesia? Nanti ada hak repudiasi di seseorang tersebut. Dia tuh bisa menerima atau menolak permintaan negara yang bersangkutan. Anda misalnya sekolah di luar negeri, di Amerika Serikat, kemudian Anda sampai ditempatkan di salah satu perusahaan bagus di Amerika. Sampai Amerika menawarkan, lu mau nggak jadi warga negara kita aja gitu, lu dibutuhkan tenaganya. Silakan, itu hak pilihan kita. Berarti itu naturalisasi pasif gitu. Jadi negara yang menawarkan. Sehingga tak heran ya ada juga beberapa kasus ternyata para ilmuwan ya, para birokrat, ahli-ahli dalam bidang tertentu
karena mungkin sekolah S2, S3-nya di Amerika Serikat, ketika ditawari untuk menjadi warga negara memiliki paspor Amerika, itu ada yang terjadi. Bahkan itu seorang dulu wakil menteri ya, Archandra Tahar dulu pernah menerima paspor Amerika. Yang terbaru kasus seorang bupati yang sudah dilantik gitu kan. Ya beberapa negara bisa membolehkan ya memiliki paspor, karena tadi ada negara yang membolehkan untuk memiliki kewarganegaraan ganda. Apalagi berkepribadian ganda, ternyata yang berkewarganegaraan ganda pun itu ada gitu juga negara yang. Nah, di kita adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 itu sesungguhnya untuk menghindari adanya dui kewarganegaraan sebenarnya. Bagi urusan-urusan yang karena bagi permasalahan-permasalahan yang berupa administrasi itu sulit ya untuk ketika orang tersebut, apalagi orang yang dibutuhkan oleh negara ya, para atlet misalnya, kalau dia oleh oleh federasi sepak bola misalnya FIFA ya, kalau belum jelas status kewarganegaraannya itu kan tidak bisa untuk menjadi dimainkan, nanti akan dikenakan sanksi. Jadi untuk beberapa hal-hal yang berkaitan dengan pembelaan terhadap negara ya, baik itu dalam bidang olahraga, dalam bidang yang lain yang nanti akan menyangkut kepentingan umum, nanti akan sulit ya untuk mendapatkan legalitas. Tapi dengan undang-undang yang baru saya kira sudah mulai ada kejelasan ya tentang bagaimana tata cara untuk menjadi warga negara Indonesia. Supaya tidak ada korban, misalnya orang yang sudah berjuang untuk negara lalu tiba-tiba tidak bisa lagi untuk menjadi warga negara Indonesia. Itu pernah menimpa para atlet bulu tangkis ya di masa lalu. Karena hukum kewarganegaraan belum dirubah di Indonesia. Oke, itu seputar status dan permasalahan ya kewarganegaraan. Harusnya Anda mengkaji sebuah kasus sebenarnya. Di sini biar kita lebih jelas apa yang akan kita bicarakan kasusnya. Mengenai hak dan kewajiban ya warga negara. Tadi ada 2 pertanyaan dari Ajiza Sundari. Kalau dari Iriani tentang bagaimana tadi ya, tentang masalah-masalah kewarganegaraan. Dari Nur Fauzi, dari Listiana juga mengenai kewarganegaraan, dari Chandra mengenai dan Silvi ini tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ketika negara yang bertujuan untuk melindungi bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, melaksanakan ketertiban dunia, dan lain-lain lah. Lalu ada masalah misalnya tentang bagaimana untuk mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan pendidikan, itu kan dalam pasal 28 ya. Bahkan dalam pasal 33 juga ada pasal 34 tentang fakir miskin anak telantar juga dipelihara oleh negara. Banyak saya kira ya. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu tanpa kecuali. Ya dalam Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pasal 28, dalam pasal 29, negara menjamin ya, bagi setiap warga negara untuk beragama dan beribadat menurut kepercayaan. Memang di sana belum dijelaskan agamanya apa gitu kan. Tidak menyebutkan agama Islam, Kristen, yang 6 yang tadi Anda sebutkan. Lalu bagaimana gitu kan? Pada prinsipnya kalau kita lihat dari Undang-Undang Dasar 45 ya, dan Pancasila dalam pembukaan bahwa kita ini negara yang mengakui agama dalam sebuah negara. Bukan berarti negara agama ya, tapi negara yang mengakui adanya agama. Karena dalam negara-negara yang berideologi berpaham liberal, tidak ada urusan negara dalam urusan privat, dianggapnya urusan individu. Di kita negara yang mengurus, makanya ada Kementerian Agama gitu kan.
Kalau memang di kita ini kan orang yang bilang, ngapain kamu bawa-bawa agama dalam negara? Loh, kan di kita kan ada Kementerian Agama, ada Menteri Agama. Berarti kita ini mengurus urusan agama gitu kan. Dan yang diurus adalah hanya 6 agama. Nah, yang ada ya itu gitu kan. Ngapain kita mengurus agama yang tidak ada misalnya gitu kan? Karena yang namanya urusan ya kalau sudah dalam kehidupan pengelolaan negara ya. Karena mungkin tolak ukurnya agama itu selain karena kuantitas atau jumlah ya, juga dilihat juga dari aspek sosiologis dan historisnya. Ya. Secara sosiologis, secara historis ya agama di kita yang diakui adalah yang 6 itu gitu kan. Yang ada gitu kan. Bukan hanya ada pemeluknya yang banyak, tapi juga ada tempat ibadahnya, ya ada kelembagaan yang diterima juga dengan baik oleh orang Indonesia dan bagi hubungan dengan para antar umat beragamanya pun itu baik. Sehingga itulah yang diurus gitu ya. Bahkan jangankan agama yang di luar nama agama, mungkin kepercayaan pun yang ngaku-ngaku misalnya dia asli Jawa ya, asli Sunda seperti Sunda Wiwitan, mungkin juga paham-paham Kejawen, paham-paham yang lainnya kan nggak diurus oleh negara, oleh Kementerian Agama. Ya ngapain juga gitu kan mengurus yang memang nggak ada atau yang sulit diurus. Apakah negara diskriminasi dengan hal itu? Ya silakan aja kita renungi bersama gitu kan. Apakah hak setiap warga negara itu harus disertai dengan kewajiban negara untuk memenuhinya? Sudah ngomong ini belum ke kelas ini? Minggu lalu pernah ngomong ini nggak? Kan banyak misalnya dalam Undang-Undang Dasar dikatakan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan perlindungan yang layak bagi kemanusiaan, mendapatkan tempat tinggal yang layak bagi kemanusiaan. Apakah negara itu wajib memberikan rumah ke Indonesia, ke setiap warga negaranya? Dikasih rumah nggak setiap warga negara oleh pemerintah, oleh negara? Tidak, Pak. Ya itu. Jadi melindungi itu bukan berarti harus memberi ya. Tapi kalau memang itu diperlukan, kalau memang Anda hak Anda merasa belum diberikan oleh negara ya kita boleh berhak sebenarnya untuk memintanya. Kalau memang kita nggak mampu sama sekali. Dalam bidang pendidikan sebenarnya kan sudah diupayakan ya agar 20% APBN maupun APBD untuk bidang pendidikan agar bisa memenuhi kebutuhan pendidikan di Indonesia. Tidak ada lagi daerah pelosok yang tertinggal. Ini kan sudah dilaksanakan setelah amandemen Undang-Undang 45 ya. 2002 sekarang sudah 2021 berarti hampir 20 tahun. Sudah benar nggak 20%? Kalaupun memang 20% itu bagaimana pelaksanaannya, aplikasinya? Ya kalau idealnya kan sudah paling tidak ya semua warga negara itu gratis dalam menerima pendidikan ya. Bahkan mau masuk perguruan suku-suku sampai mau masuk perguruan tinggi pun itu terutama bagi yang tidak mampu gitu kan. Anda lihat aja misalnya sekarang sudah belum. Kalau memang belum ya kita boleh berhak untuk bertanya. Ke negara tapi kan mereka yang mengurus negara. Itu prinsipnya. Jadi tidak setiap hak itu harus disertai dengan kewajiban negara dalam melaksanakannya. Ya, dalam memenuhi kebutuhannya. Tidak harus juga negara misalnya memberi dalam pasal 28 juga kan ada misalnya tentang pasal setiap negara menjamin atau setiap warga negara berhak untuk hidup dan melanjutkan keturunan.
apakah negara memberikan jodoh ke Anda? Oh, negara misalnya beri aku jodoh, beri aku cinta karena Anda jomblo misalnya. Ya kan tidak juga gitu kan. Oke, mengenai kasus tadi, hak bagi setiap pemeluk agama yang di luar agama, apakah mereka tidak punya hak sama sekali di Indonesia? Ada masyarakat yang tidak tergolong ke dalam 6 agama. Apakah mereka sama sekali nggak bisa hidup di Indonesia? Hidup sih hidup, tapi kan tidak semua haknya mereka terpenuhi karena mereka tidak tergolong ke golongan itu. Ya salah siapa misalnya gitu kan. Mereka mungkin dalam hal tertentu mereka bisa bersekolah, bisa bekerja, bisa hidup yang lain, tapi untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan masalah keagamaan, negara tidak memfasilitasinya. Kalau memang nggak ada, apalagi gitu kan ya. Ya silakan kalau memang ada yang mengurus, ya silakan urus gitu kan. Kalau ada yang mampu mengurusnya. Apakah di sini ada yang di luar nama agama, Cung? Ada nggak? Maaf, saya tanya. Di sini ada yang di luar nama agama, misalnya punya agama lain lah. Enggak, Pak. Ya kalau nggak ada ngapain kita repot-repot misalnya gitu. Kalau kita bicara simpelnya, apalagi memaksa negara tolong ini dong ada aliran ini nih, tolonglah lindungi jangan diskriminasi. Apa yang kita ngurus urusan orang lain ya kita pun sendiri pun banyak urusan misalnya. Kita pribadi pun belum tentu benar dalam beragama. Ngapain bela-belain orang-orang yang memang tidak ada gitu kan? Bahkan dalam keadaan tertentu itu kan mereka kelompok yang menodai agama ya. Yang melecehkan agama seperti Ahmadiyah dan beberapa aliran yang bagi Islam umat muslim itu musyrik gitu, mungkinnya juga atau murtad ataupun yang meresahkan. Bukan berarti tidak ya buat apa gitu kan, itu yang kasusnya. Jadi negara juga harus hati-hati ya. Jadi diskriminasi itu bukan tidak baik semuanya ya. Buat apa misalkan ini berkaitan dengan mayoritas dan minoritas ya. Buat apa melindungi minoritas tapi akan berdampak buruk pada kehidupan yang mayoritas. Oke, itu ya mengenai peran negara dalam hal masalah isu perekonomian ya. Di saat pandemi COVID memang ada upaya pemerintah. Saya kira bukan tidak berpikir sama sekali. Tapi ya yang disayangkan juga ternyata banyak juga yang menyalahgunakan kewenangan ya, dalam hal bantuan sosial misalnya untuk penanganan masalah COVID itu kan sudah salah seorang menteri pejabat kan menteri yang diangkat oleh presiden. Juga beberapa kepala daerah juga sama ya gitu. Itu yang disayangkan ya. Memang masalah ini memang kalaupun ada yang bilang negara sudah berusaha maksimal, kita harus taat patuh pada negara. Kalau terus ada yang merasakan kok tidak adil, ini saya belum beberapa teman saya pun orang-orang belum merasakan hal yang sebagaimana di omongan pemerintah. Ya berarti memang ya harus sebenarnya mau tidak mau negara harus kita ingatkan gitu kan. Pemerintah itu harus diingatkan oleh siapapun ya. Kalau negara sudah berlaku adil ataupun dalam keadaan tidak adil misalnya, ada yang adil itu kan kadang-kadang ada yang merasa adil ya, ada yang tidak diberikan keadilan gitu kan. Ya tinggal ngomong aja gitu kan. Bicara aja bahwa saya belum merasakan keadilan dari negara. Jadi, selama kita masih menjadi warga negara, tidak salah bagi saya untuk berlaku hal seperti itu. Gitu. Apalagi yang langsung kita tahu, yang langsung kita rasakan. Ya mengenai konsep-konsep misalnya bukan hanya saya kira pandemi ini bukan masalah perekonomian, merambah pada urusan-urusan yang lain ya. Pada kehidupan yang lain, mungkin juga pendidikan ya. Kan masalah kesehatan yang berdampak pada kehidupan ya pendidikan ya. Apakah sudah berlaku adil ke pemerintah misalnya dalam bidang pendidikan?
yang sampai sekarang masih dianggap sebagai zona yang berbahaya, kan? Tapi dengan tempat-tempat ekonomi, misalnya ya, pasar, mall, gitu kan, tempat wisata, tempat hiburan, sudah lama buka gitu, nggak takut dengan klaster itu, ya kan gitu. Nah ini kan juga menjadi pikiran kita bersama ya. Mau sampai kapan saja untuk pendidikan kok untuk sektor yang lainnya pun sudah ada yang dibuka, misalnya sudah dibolehkan. Itu ya jadi memang kita boleh untuk sami'na wa ata'na, taat dan patuh pada pemerintah, pada negara. Tapi memang jika ada yang dirasa kurang adil ataupun perlu kita bicarakan, ya bicarakan saja. Oke, sampai situ ada yang perlu ditanyakan dari atau yang bertanya di channel YouTube saya dan perlu Anda untuk klarifikasi, baik itu materi negara maupun tentang warga negara. Silakan. Izin bertanya, Pak. Oke, siapa? Irenisa, Pak. Ya. Izin bertanya yang mengenai materi yang di YouTube Bapak ya, Pak. Ya. Apabila Presiden menyetujui permohonan pewarganegaraan atau naturalisasi seorang WNA, lalu ia kan harus mengucapkan sumpah atau janji untuk setia pada NKRI ya, Pak. Namun suatu hari dengan suatu alasan ia melanggar sumpah atau janji tersebut, misalnya menjadi teroris atau bergabung dengan ISIS seperti itu, apakah status kewarganegaraan Indonesianya akan langsung dicabut dan bagaimana sistematika atau proses pencabutan kewarganegaraan di Indonesianya? Terima kasih, Pak. Kalau levelnya level pengkhianatannya sudah besar ya gitu, itu bisa langsung otomatis. Apalagi kalau teroris, karena teroris itu masuk ke dalam kategori extraordinary crime, jadi kejahatan luar biasa. Di kita itu ada dua kejahatan ya yang dianggap extraordinary crime, yaitu tindak pidana teroris dan narkoba. Padahal juga korupsi harusnya menjadi extraordinary crime ya. Tapi sayangnya korupsi semakin ke sini semakin diperingan ya. Bahkan penjahat kelas kakap pun telah dibebaskan dengan undang-undang KPK yang baru itu, dan juga beberapa OTT yang gagal juga oleh KPK ya semakin ke sini. Tapi dalam artian yang normal ya apapun misalnya, karena ini juga harus kasuistik ya. Seseorang dicabut atau tidak ataupun mendapatkan kewarganegaraan itu karena kita negara hukum, ada mekanisme yaitu putusan pengadilan ya. Apakah dicabut bagi yang ada prosesnya pencabutan, gugatannya pencabutan, atau dia menjadi WNI ya. Jadi itu prinsipnya negara hukum adalah karena kita ini rule of law ya dan Rechtsstaat atau negara hukum. Jadi ya harus ada mekanisme persidangan dan ada putusan pengadilan itu ya mengenai status kewarganegaraan. Tapi kalau sudah terlibat tindak pidana yang kejahatan besar ya itu bisa langsung dideportasi gitu kan itu ya. Bisa langsung tanpa ini pun ya sudah ini ya. Kalau ada proses deportasi kalau yang memang itu diperlukan ya. Bisa langsung untuk diusir ya dari negara. Itu ya jadi tergantung kasusnya juga ya gitu ya. Yang kalau sebagai negara hukum ya itu tadi ya. Adanya proses pengadilan. Oke, silakan ada lagi? Atau masih penasaran ya? Ya, mengenai warga negara asing ya Pak yang turis, itu apakah ada jangka waktu minimum Pak atau maksimum gitu penempatan di suatu daerah misalnya? Misalnya kan kalau lebih dari batas yang telah ditentukan gitu, apa ada sanksi gitu Pak yang diberikan kepada warga negara asing tersebut?
Ya, ini kan berkaitan dengan masalah status ya, status penduduk ya. Ada warga negara asing itu kan ada dua, ada yang menetap, ada yang tidak menetap. Kalau yang tidak menetap itu kan misalnya dia hanya untuk kepentingan jangka pendek. Turis, ini tergantung dia mau berapa hari. Kan visa, yang digunakan kan visa ya. Visanya bisa wisata, visa bisnis, visa pekerja, atau visa pelajar itu ya. Kalau kategorinya dia itu bekerja lama, berarti kan menetap. Ya tetap harus ada perpanjangan gitu kan ya. Makanya ketika misalnya syarat untuk menjadi warga negara itu kan mereka yang sudah bekerja di Indonesia. Selama 5 tahun berturut-turut, berarti kan dia terus aja tinggal di Indonesia. Dan 10 tahun tidak berturut-turut gitu kan. Mungkin bisa bolak-balik gitu. Kalau misalnya dia kan ada Dirjen Imigrasi itu kan. Biasanya ada patroli gitu kan ya. Kalau dia ternyata di Bali ada orang bule misalnya gitu kan. Kan biasanya kayak kita patroli SIM ya kalau polisi gitu kan. Ternyata kamu itu hanya untuk 7 hari di sini tapi sudah melewati, berarti itu sudah melanggar gitu kan. Jadi tergantung dari dia mau berapa hari gitu kan. Jangan sampai menyalahgunakan ya izinnya untuk wisata hanya beberapa hari tapi dia malah bekerja, malah tinggal di sini. Berarti kan sudah ilegal kategorinya. Ya. Makanya kita sering ada dengan istilah TKI ilegal tuh kan. TKI yang tinggal di Malaysia tapi mereka tidak punya izin untuk tinggal menetap di Malaysia. Sehingga kan kerugiannya bagi negara tidak mendapatkan apa sih penerimaan pajak dari TKI itu gitu kan. Kerugian bagi negaranya ya. Kalau ditemukan oleh negara Malaysia juga itu kan melanggar hukum warga negaraan di Malaysia ya. Kami akan kasus ini di Malaysia. Jadi itu tergantung orangnya ya. Kalau mereka yang tinggal biasanya kalau yang lama itu ya mereka kalau misalnya dia mahasiswa misalnya untuk 4 tahun ya 4 tahun dia tinggal di negara yang tiap tahun ada perpanjangan. Ya lihat hukum sekali lagi lihat hukum kewarganegaraannya dia berapa tahun perpanjangannya. Di kita kan setiap tahun sekali kan ya ada perpanjangan. Kalau kayak perpanjangan STNK aja kan SIM gitu kan harus ada perpanjangan seperti itu. Itu biasanya para orang yang bekerja, orang yang pendidikan dan juga yang tempat yang tinggal di kantor-kantor kedutaan dan konsul ya. Itu ada 3 biasanya ya. Yang tinggal menetap di negara lain itu 3. Sekolah, bekerja dan di kedutaan itu. Oke itu ya dari Jihad. Makanya ini harus mengangkat kasus kalau mau lebih ini lagi ya. Baik Pak, terima kasih. Jadi kita kan ada undang-undang keimigrasian itu ya. Jadi harus mengangkat kasus banyak. Sekarang misalnya ketika masalah TKI, TKA ya, ilegal dari Cina, dari Tiongkok itu kan yang banyak ditemukan di beberapa proyek-proyek pembangunan di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau gitu kan ya. Nah ini juga sebenarnya memicu masalah tentang kewarganegaraan gitu kan. Itu kan mengganggu juga rasa keadilan gitu kan ya. Oke silakan sampai situ. Yang lainnya coba ada yang bertanya lagi? Pak, izin bertanya Pak. Ya silakan. Kalau ada warga negara Indonesia yang kehilangan status warga negara Indonesianya, kan menjadi warga negara asing ya Pak. Itu bisa kembali menjadi warga Indonesia lagi nggak Pak? Seperti itu Pak. Jadi bolak-balik ya. Bolak-balik ya yang namanya pemilihan kewarganegaraan gitu ya. Yang setahu itu memang belum ada kasus yang seperti itu.
kalau memilih warga negara itu sama halnya dengan memilih agama gitu ya. Kebanyakannya kan sangat sensitif. Misalnya beragama Islam, kemudian dia yakin akan keluar dari Islam, pindah ke agama yang lain, jarang ada yang ditemukan ya, balik lagi ke Islam gitu kan. Karena ketika keluar dari satu agama itu, mereka setelah berpikir keyakinan yang matang-matang ya. Yang saya ketahui ada 2 kasus ya, yang seseorang yang terkenal di Indonesia, yaitu Mia Audina ya, kalau Anda pernah lihat sejarah bulu tangkis Indonesia setelah Susi Susanti, sampai dia mendapatkan medali perak ya di Olimpiade. Dia masih muda sebenarnya, tapi akhirnya dia memilih dalam beberapa tahun berikutnya dia menikah dengan pria Belanda dan menjadi kewarganegaraan Belanda. Dan sampai sekarang ya. Bahkan sebelumnya Audina juga ada artis yang sangat terkenal, mungkin juga Anda tahu ya, Anggun C. Asmi. Dia tidak berkewarganegaraan Indonesia, tapi berkewarganegaraan Prancis. Walaupun dia itu orang Indonesia. Secara logika berarti dia sudah menjadi warga negara asing gitu kan ya. Dan untuk menjadi warga negara Indonesia lagi sama dengan warga negara asing yang lainnya. Ya. Yaitu tinggal menetap 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Jadi itu ya. Jadi kalau dalam bahasa, mungkin dalam bahasa Islam itu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi gitu ya. Tapi dengan syarat yang tadi gitu ya. Jadi kalau siapapun itu, berarti kan kalau sudah warga negara asing mau menjadi warga negara kita, itu syarat utamanya adalah bertempat tinggal 5 tahun berturut-turut ya, atau 10 tahun tidak berturut-turut. Kecuali negara membutuhkan. Negara membutuhkan lagi ini ya. Gimana nih lo gitu kan? Makanya ada semacam apa yang namanya keputusan presiden ya, salah satu hak presiden ada hak tentang grasi atau amnesti atau apalah gitu ya. Itu ada nanti ada khusus dari presiden karena hak sebagai kepala negara ya. Itu contoh yang menimpa tadi yang, tapi itu jarang ya kalau yang sudah yakin keluar, kecuali yang Dwi tadi ya, kasus menteri, kasus yang lain itu ada. Itu ya, kecuali negara yang makanya kan ada aktif dan pasif tadi gitu kan. Jadi sebenarnya kalau orang-orang yang biasanya kan orang yang berpindah ke warga negara itu orang yang paham betul ya. Selain karena pasti orang berpendidikan, pasti orang punya kekayaan gitu kan. Ketika dia pindah ke luar Indonesia menjadi warga negara asing ya, berarti dia sudah memikirkan matang-matang karena untuk kembali lagi itu akan berat gitu ya. Syaratnya akan berat gitu. Oke, itu dari Chandra. Ada lagi? Nggak ada, Pak. Makasih atas jawabannya, Pak. Silakan yang bertanya di YouTube yang belum terjawab masalahnya, silakan. Ada tidak? Ada Pak, saya. Silakan, Liz Diana ya. Apa pertanyaannya? Bagaimana jika salah satu isi perjanjian internasional bertentangan dengan konstitusi negara? Oke. Jangankan perjanjian internasional ya. Setiap negara itu memiliki kedaulatan. Yang tak bisa diganggu-gugat oleh siapapun ya, oleh dunia internasional. Makanya ada negara yang benar-benar dia mengisolasi dari kehidupan internasional, ya nggak peduli. Tapi resikonya satu ya, diembargo oleh dunia dan dikucilkan. Makanya kalau
Kalau negara menentang kebijakan internasional, gitu ya, melakukan kejahatan internasional biasanya atau melawan penguasa internasional ya akan diembargo oleh Amerika biasanya yang punya kewenangan ya gitu kan, atau dikucilkan dari dunia internasional. Itu risikonya ya. Jadi ini juga harus ada studi kasus ya. Kalau itu misalkan itu menguntungkan, ya kita tidak berdampak apa-apa ya tidak masalah. Tapi kalau menguntungkan kita berarti akan mendapatkan kerugian kalau itu hal yang menguntungkan ya. Karena misalnya ini isi perjanjian itu bagi kita ini penting, tapi kita melanggar gitu kan, itu akan merugikan. Tapi bagi yang tidak berdampak ya tidak masalah juga, karena negara bahkan dalam salah satu syarat negara juga diatur dalam Undang-Undang Dasar kalau memang diperlukan ya, salah satu hak presiden itu bisa hak untuk menyatakan perang ya, untuk negara lain. Gitu. Jadi yang namanya hukum tergantung levelnya juga ya. Sejauh mana pelanggarannya itu. Yang jelas ya intinya kita harus punya kedaulatan dulu ya. Negara itu harus punya harga diri dulu gitu kan. Karena hukum internasional itu kan biasanya yang namanya perjanjian itu kan perdata, kesepakatan bersama, gitu kan. Berjanji misalnya ya, seperti hukum perdata kan ada perjanjian misalnya. Apakah perjanjian secara umum, apakah regional atau dua belah pihak, itu kan perjanjiannya itu. Itu kan bisa terus diteruskan perjanjian itu. Bisa ada yang mengkhianati. Misalnya ada perjanjian Indonesia-Malaysia tentang perbatasan. Silakan misalnya ambalat atau apa, nih kamu di sini, kamu tidak boleh sini, oke. Lalu kemudian akhirnya ada yang berkhianat. Itu silakan. Apakah mau damai atau dengan peperangan itu. Biasanya jalannya seperti itu ya. Jadi kalau perjanjian internasional biasanya tidak langsung berhubungan dengan konstitusi negaranya, tapi dengan kebijakan-kebijakan praktis negara. Mau diselesaikan secara damai atau dengan perang. Itu kedua-duanya ada. Itu ya kurang lebih mengenai ini juga masalahnya harus kasus kasuistik ya. Anda mau mengkaji masalah apa? Ya, gitu. Ya selama ini kalau semangat kita terhadap hukum internasional yang dimana sedang kampanyenya demokrasi dan human right ya, hak asasi manusia, ketika dengan amandemen Undang-Undang 45 kan kita sebenarnya sudah melakukan upaya pembenahan mengenai pengelolaan hak asasi manusia ya dan demokrasi di Indonesia, perubahan konstitusi. Beberapa negara ada yang memang belum dianggap seperti Korea Utara gitu kan. Mereka sering mengucilkan diri, sering diembargo karena mereka tidak tergantung oleh ekonomi internasional. Kehidupan mereka kan tidak demokratis. Tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia juga kan. Karena pemerintah bisa seenaknya menghukum mati warga negaranya jika ada yang bermasalah. Tapi kan risikonya Korea Utara kan dikucilkan ya oleh dunia internasional. Sedikit ya. Banyak musuhnya daripada temannya kan gitu ya. Kalau negara yang terlalu mengucilkan, terlalu ingin tampil beda dengan negara lain ya. Cenderung dia banyak musuh, sedikit teman. Tapi kalau dia memang kuat, negaranya ya it's okay ya. Baik-baik aja gitu kan. Kalau mampu gitu kan. Kalau mampu untuk mandiri bertotal yang tidak masalah juga sebenarnya. Selama kan tidak mengganggu kita. Atau memang kita pun tidak berhubungan diplomasi dengan negara yang bersangkutan gitu. Ya. Jadi tidak untung tidak rugi bagi kita ya. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ya kita hemat energi saja untuk melakukan persiapan ujian tengah semester ya. Dan walaupun di bulan suci Ramadan yang beribadah saum, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat dan daya juang Anda dalam mencari ilmu ya dan dapatkan berkahan dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.